Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Solusi 88 Kreatif. Dan ini saya akan membagikan tips untuk emak-emak yang sedang memasak tetapi ada kendala pisaunya tumpul. Sehingga emak-emak mau mengiris bawang, sayuran ataupun daging dan ikan itu merasa kesulitan karena pisaunya tumpul. Dan ingin mencari batu asahan, tentunya mau membeli dulu. Dan ini ada tips yang akan saya berikan. Emak-emak gak usah pusing, gak usah panik, dan ini sangat simpel sekali untuk mengatasi pisau yang tumpul. Cukup menggunakan peralatan yang ada di dapur dan pasti ada. Setiap emak-emak memiliki ya mangkok yang dari keramik. Jadi tidak perlu kita pakai batu asahan jika tidak ada. Dan ini cepat, tidak memakan waktu, tidak harus berlama-lama. Jadi ya emak-emak gak perlu mau pinjam batu asahan dengan tetangga, tidak perlu mau beli dulu ke pasar, itu tidak begitu membuat kita panik. Dan sangat simpel sekali. Dan jenis pisau apapun baik dari stainless maupun pisau dari besi atau baja, semuanya bisa dan tidak perlu mengeluarkan biaya atau membeli hal-hal yang tidak penting. Ya cukup menggunakan mangkok keramik ya, dan nanti saya akan berikan tutorialnya cara mengasahnya dengan cepat. Nah, ini ya saya berikan contoh pisau dari stainless dan ini tumpul. Memang saya pilih pisau yang tumpul di antara pisau yang di dapur saya. Dan ini kita uji ya, jangan kita uji di sayuran, kita uji yang bahan yang sulit seperti plastik dan juga kabel. Nah, kalau di plastik dan kabel dia tidak bisa memotong dengan mudah, artinya pisau tersebut tumpul. Ya. Sehingga kalau dia tajam bisa memotong plastik ataupun kabel, artinya untuk memotong sayuran, ikan ataupun daging itu lebih mudah lagi karena sudah terbukti tajam. Nah, ini coba kita uji. Ini ada bungkus bekas coklatos. Nah, kita uji ya, apakah pisau ini tumpul atau tajam. Ini dia tidak mampu memotong. Ini saya tekan ini. Ini ya teman-teman ya, lihat ya. Nih. Walaupun dikuat-kuat ya tetap tidak ada goresan sedikit pun. Hanya tergores sedikit, tidak bisa memotong. Ya walaupun kita tekan secara kuat-kuat. Nih. Ini ya. Tidak mampu memotong plastik. Kalau dia mampu memotong plastik ini artinya sudah menunjukkan dia tajam dan tentu akan lebih mudah lagi jika memotong sayuran, tomat, ya, ikan maupun daging. Dan apapun kebutuhan di dapur akan lebih mudah dipotong kalau yang sulit sudah mampu dipotong. Kemudian kita uji coba di kabel. Nih, ya. Kalau saya tekan dia tidak mampu dia memotong. Ya, kabel ini kabel WiFi yang ada kawat di dalamnya. Kalau dia tajam itu gampang motongnya, tapi ini tidak mampu potong. Nih, ya. Nah, jadi nggak usah berlama-lama, ibu-ibu tinggal ambil saja mangkok yang ada di rumah yang dari bahan keramik atau porselen, bukan beling ya. Tinggal dikasih saja air sedikit di atasnya ini. Ya, kemudian pisau dikasih air, nggak usah dikasih bahan yang lain yang aneh-aneh seperti odol seperti apa, nggak penting. Cukup air karena mengasah itu pakai air. Nah, tinggal digesekkan saja seperti ini dengan secara mundur ya. Ini perhatikan ya. Ini tinggal segini aja nih. Ini cara mengasahnya ibu-ibu ya, mama ya. Nih. Tinggal ditarik aja kayak gini. Pisaunya dimiringkan. Tuh. Ditarik mundur. Cara mengasahnya tarik mundur. Nih. Kemudian balik. Nih. Jadi bukan digini-giniin, bukan.
ya, bukan digini-gini baju mundur, bukan. Caranya menarik ke belakang. Nih. Itu caranya. Ya. Ya, sangat simpel ya, bukan dimaju mundurkan kayak gini, kayak gergaji, bukan ya, ditarik ke belakang aja. Tuh, dipiringin tuh. Nah, kemudian dibalik juga sebelah sininya ya, supaya dia rata. Tinggal dioles air, jadi nggak perlu mau cari batu asahan, nggak perlu ya, tinggal ditarik mundur, pisaunya dimiringkan, dibalik. Nah, simple ya, jadi ditarik mundur pisaunya. Nah, mau mangkok kecil mau mangkok besar bisa semua. Nah, jadi ditarik mundur, dibalik. Nah, sekarang kita coba tes apakah ini sudah ada perubahan tajam ya. Kalau belum tinggal diulangi saja. Nah, ini ya ibu-ibu ya, kita lihat tadi yang tidak bisa termakan plastik ini, kita coba ini ya, setelah kita ini kan tadi bagaimana, sudah ada perubahan atau belum dari plastik yang sulit ini ya. Ini plastik yang sulit. Nah, dia sudah termakan ya. Ini bahan yang sulit ini. Nah, ini juga kabel yang tadi sulit. Coba kita tes ya, setelah kita asah tadi. Ini saya tahan. Nih ya. Bentar ya. Ini bahan yang sulit ya, ibu-ibu ya, mama ya. Nih. Ini gerak nih. Bentar ya. Ini ditahan dulu. Nah, jadi jika belum terasa tajam, bisa diulangi lagi. Jika dipoles air, ya, diulangi lagi cara pengasahnya tadi. Kayak tadi lah. Tarik mundur, ya. Tarik mundur. Kemudian dibalik lagi. Kemudian kita tes kembali. Kalau bahan yang sulit sudah gampang, artinya untuk motong sayuran ataupun bumbu-bumbu dan juga daging dan ikan itu lebih mudah lagi. Ini kita coba ya di bahan plastik lagi. Ini mama ya, kita tekan ya. Nih. Ya, jadi plastik aja dia mengalami putus ya. Ya, karena ini bergerak jadi tidak bisa langsung putus, tapi kalau dia mantap itu langsung putus. Langsung putus plastiknya. Ya. Kalau ini ditahan kayak gini, dia langsung putus. Nih ya. Putus ya. Itu menunjukkan sudah mengalami pisau tersebut tajam signifikan. Begitu juga dengan kabel. Kabel ini ada kawatnya di dalam. Artinya lebih sulit lagi kalau ada kabel ada kawatnya kan. Nah, ini ya. Kita tes yang ada kawatnya, ini lebih sulit daripada sayuran, daripada daging. Kalau ini putus, artinya kan kalau sayuran atau daging dia akan lebih mudah ya. Kabel yang ada kawatnya putus, arti menunjukkan pisau tersebut sudah cukup tajam dan sangat efektif untuk memotong sayuran ataupun daging dan ikan. Nah, teman-teman ya. Nah, jadi mama nggak usah sulit, nggak usah panik kalau pisau kurang tajam, tinggal cari saja bahan mangkok yang dari keramik atau porselen, dikasih air, nggak usah kasih apa-apa, langsung asah seperti tadi, tarik mundur ya. Dan semoga bermanfaat pada mama dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel saya, like, share, komen ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.